Sosok ayah atau papa memang kerap jadi idola untuk anak-anaknya. Apalagi buat beberapa selebriti internasional. Kedekatan mereka dengan anak-anaknya nggak cuma bikin mereka jadi kebanggaan keluarga, tapi juga jadi pujaan cewek-cewek sedunia. Termasuk kita kan, girls? Lihat aja kekompakan mereka sama anak-anaknya. Let's make this fleeting Mulai dari David Beckham, forever. Brad Pitt, Tell me what you waiting Cristiano Ronaldo, Tom Cruise, dan banyak lagi seleb-seleb ganteng lain yang menyandang predikat papa keren. Wah, inspiring banget ya. Tapi tetap superhero paling keren buat kita nggak lain adalah papa kita sendiri ya, girls. Itu dia adalah viti-viti tentang papa-papa kece yang ada di luar negeri ya. Dan tapi kalau di Indonesia papa-papa kecenya ini om-om berempat ini. Kamu ngintip ya? Kamu mau ngintip ya? Raffi! Wah, nggak boleh gitu dong. Masih Nakal. aja usaha gimana sih? Kamu ngintip ya? Enggak. Ayo. Saya ngintip kamu. Tapi kalau aku boleh nanya, manggilnya anaknya apa nih? Papa-papa? Om-om? Panggil kita tuh jangan omong boys, karena kan boys will be boys. Bye! Panggil kita boys. So boys, kita pengen tahu nih gimana sih kedekatan kalian sama anak-anak kalian? Mungkin dari Kang Raffi dulu. Bukan ani-ani. Iya, kan. Dong. AA Raffi. Kalau saya tuh sama Rafathar meskipun saya kan sibuk banget ya, Iya. gimana gitu ya. Enggak, tapi ini serius. Kalau gue pulang, karena di rumah itu kan yang laki kan cuma gue doang. Ada neneknya, ada mamanya Gigi, ada Gigi, itu kan perempuan semua. Jadi kalau gue setiap pulang, gue panggil Rafathar gitu langsung gitu. Terus kalau dipeluk sama papanya udah gak mau dipeluk lagi sama yang lain. Kemarin buat video di Instagram lagi belajar jalan ya. Belajar Iya. jalan. Lagi belajar jalan ya. Dan dia tuh bener-bener kalau udah dengar suaranya papanya tuh langsung nyari. Tadi lu ngomong apa? Kalau Rafathar dipeluk sama lu, Iya. nggak mau lagi dipeluk sama orang ini. Ini ada fotonya nih. AA Raffi sama Rafathar. Ini. Tuh lihat kalau dipeluk sama papanya udah nggak bisa kemana-mana. Karena setiap orang yang gue peluk tuh susah lepas loh. Siapa aja? Istri, anak. Siapa aja? Bagus banget ya. Tidur sama papanya. Baru gua mau ngomong. Tapi Kak Raffi, kenapa sih diajarin main piano? Emang mau diarahin jadi pemusik kah, Rafathar atau gimana sih? Karena bapaknya suka mijet ya, jadi ya kan. Piano kan? Iya. Dia pijit piano, masa piano dipetik kan beda. Oh bener, piano dipijit. Ditekan. Tuh, Kenapa katanya? lebih bahaya lagi ya. Iya, mijat dan tekan. Rafathar itu apa ya? Kakeknya kan seorang musisi. Oke. Opa Gideon Tengker. Guanya juga bisa lah main alat musik. Kan penyanyi juga bukannya kan? Ya meskipun saya nyanyi suka diedit ya, tapi ya saya tetap menyanyi ya. Nagita juga suka nyanyi, jadi Rafathar tuh kalau emang dengar alat Bentar, musik, Kang Arman ketawanya dari hati banget ya. Kayak gimana gitu ya, ya ampun. bagus. Kalau gua suara kayak Kang Arman nih, gua mah jadi laki-laki paling sombong lah. Itu suara bagus. Contohnya Raffi, contohnya kayak gimana? Ya enggak, kalau gua bisa nyanyi mah udah gua pasti sombong. Oke. Makanya Tuhan nggak ngasih gua bisa nyanyi. Sombongnya apa? Banyak pacar? Nggak bisa nyanyi aja banyak single ya. Maksudnya banyak single. Udah menikah. Single Pertanyaan apa? kita malah kesini gua. Terus kalau buat Kang Arman kan Kang Arman anaknya ada yang lagi udah teenagers ya. Terus biasanya hubungan bapak ke anaknya gimana? Ini temen anaknya dipacarin loh sama Kang Arman. Wow. Justru karena dia udah teenager, sekarang justru lebih jarang untuk ya you know lah teenager kan kadang-kadang pas misalnya saya nganterin ke sekolah atau nganterin di mall misalnya dia mau ketemu sama temennya itu kadang-kadang udah Jauh-jauh, Pak, aja, jauh-jauh. sampai di sini aja sampai di sini gitu. Oke, kalau Raffi untuk quality time-nya misalnya Raffi lagi di luar nih, lagi kerja syuting kan terus-terusan. Nah, mungkin sekarang teknologi canggih, ada FaceTime misalnya gitu. Terus the sweetest thing yang Raffi lakukan tuh apa? Kalau FaceTime gitu ya sekedar hanya pelipur kita kalau kangen sama anak. Tapi sebenarnya sih kalau gue sebagai seorang ayah tuh percaya kalau kita sentuh anak kita dengan kasih sayang, contoh kasih pelukan, tatap matanya, kalau kita bicara itu yang pasti yang benar-benar berkualitas buat anak kita. Oke. Dan ini juga ada foto. Ada fotonya Kang Arman nih. Itu bener. Boleh juga. Setuju, Bro. Kang Arman ini fotonya lagi mau nonton ya? Ya. Oh, oke, malam minggu suka nonton bareng gitu atau Anaknya Kang gimana? Arman sama Dewi Gita itu ya? Bukan. Oh, oke. Rambutnya panjang sih. Kalau Kang Ferry gimana kan? Kang Ferry kan suka riding kan? Anak-anak sering dibawa nggak?
Enggak, saya belum punya nyali untuk bonceng anak. Anak yang perempuan kan masih baru 10 tahun tahun ini. Jadi kalau dilihat masih terlalu riskan untuk bisa menahan panas dan hawa di Berani Jakarta. bonceng anak sendiri, anak orang diboncengin mulu. Oh, Mas Yapi bingung mah. sama dia mah. Bahaya. Enggak lah, enggak, saya emang nggak pernah. Motor saya kan single seater, nggak bisa bonceng-boncengan. iya. Kecuali yang kemarin di Bali saya. Bonceng teman saya laki. Iya, saya percaya. Tapi anak orang kan? Anak orang, iya. Mas Ferry, Ya. katanya anak yang perempuan tuh posesif banget sama adiknya tuh, sama si Kabayan. Itu Iya. gimana? Kenapa posesifnya gimana sih? Jadi kan si Kabayan sama Harley Ava ini kan, Oh, ini ini anak saya. Ini anak nih. perempuan. Oh mukanya usil, dia jangan-jangan suka ngelawak juga nih sama kayak papahnya nih? Enggak juga sih, karena nggak dibayar aja. Kalau dibayar aja. Jadi si Lea ini sama adeknya memang kalau misalnya ada yang mau pegang gitu suka ditanya dulu, Om udah cuci tangan belum? Ntar adeknya kotor gitu, Oh iya? kayak gitu-gitu. Segitunya ya? Biasalah gitu, cari-cari perhatian. Perhatian. Gitu. Nah ini anak saya sama yang pertama yang kedua tuh. Kabay. Kabay itu punya namanya Kabay itu punya arti yang spesial kayak Bang. Kabayan, Ferry. Kabayan. Namanya apa sih artinya? Katanya raja. Dari panjangnya, Raja, panjangnya, nah, panjangnya. panjang. Kabay anak King Mariadi. Kabayan King Mariadi. Gitu. Raja Mariadi. Iya. Karena kan laki-laki. Kalau yang pertama ini Harley Ava Prinsi Mariadi. Karena memang suka riding. Kalau misal Kabayan kan di bahasa Sunda tuh ada artinya kan? Kabayan itu nama tokoh Sunda. Nama tokoh Sunda Tokoh kan? Sunda yang Oke. biasa orang tahu bahwa Bodoh, orang, ya? si tokoh itu bodoh. Bodoh. Iya. Taunya orang gitu. Terus Dia bingung, Tyson agak lambat dan kedul tuh apa ya? Kemalas. Padahal Tapi sebenarnya si Kabayan itu tokoh yang mempunyai satu langkah pemikiran dibanding orang yang lain. lebih jauh ke future. Ya. Jelasin, future. Oke. Ya, cara berpikirnya future. Gitu. Kalau dia kebanyakan mikir, kenapa rambut gua nggak tumbuh-tumbuh? Ini Tyson tuh kalau di SMA ya, kalau di Ya. SMA pas mau lulus kan, Arman mau jadi apa? Saya mau jadi dokter. Ferry mau jadi apa? Saya jadi pilot. Oke, tentara bisa gitu. Kalau dia, Kalau Tyson mau apa? jadi apa? Mau jadi rambut gitu. Kapan Tyson ulang tahun? Gak apa-apa, karena saya boxy. Iya. Ya Botak kan? tapi seksi. Gak apa-apa, saya boxy. Botak. Nah untuk Tyson kan Chloe sebentar lagi dapat adik kan? Betul. Biasanya kalau kakak tuh kalau misalkan mau punya adik tuh kayak lebih manja atau lebih posesif gitu. Ini Dan Kalau katanya Chloe agak gimana? jealousan ya Tyson Ini ya? jujur, Chloe kemarin tahu dapat Adik. cowok. Saya mau buang karis di tempat sampah. Aduh. Jealous kali masih Jealous, ada ya. cemburu, Tapi ntar pas udah lahir pasti dia seneng banget punya Tapi adik. sekarang Ya. puji Tuhan. Kita bisa lihat fotonya Tyson dan Chloe ya. Chloe. Kedekatan mereka. Cute. Tapi kalau ngomongin soal jealous ya Tyson ya, ini cara maintainnya Tyson untuk bisa Supaya mendidik. bikin gak jealous Iya, lagi bikin gimana? gak jealous tuh gimana? Ya sebenarnya susah karena she's lebih dekat sama Melanie, so I have to steal her heart. Jadi nggak usah keras-keras, harus like kita main Play-Doh atau apapun, get her to be lebih tenang sama saya gitu loh. So, but she's still cemburu, tapi udah tahu she's gonna have a little brother, adik cowok. So, Mudah-mudahan pas lahir dia akan lebih memperhatikan sebenarnya Amin. untuk adiknya. Udah ketahuan cowok ya? ya Udah cowok, 9 bulan. cowok. Oh, Tapi bentar lagi lahir ya. Ya. Lahir. Chloe itu menurun yang juga bisa ngelawak juga katanya sama Ya adik melawak papahnya. misalkan Panggil dia papanya panggil masa- saya masa panggil ibu papanya atau Melanie bapak. Itu jujur. Jadi Chloe manggil Melanie bapak. Bener itu bener. Gimana? Ada yang salah. Leverpop. yang manggil itu bukan anak lu. Kita juga gitu. Emang. Satu-satunya laki-laki yang bisa hamil cuma Melanie mungkin doang. dia dengar. Tapi dia belum panggil ibu Melanie like satpam atau bapak seperti itu. Enggak sebut ibu satpam. Tapi kayaknya bakal jadi calon-calon entertainer juga ya. Pasti. Udah melawak, beneran melawak like apa ya? Malawak. Tapi aku pengen tahu deh. Aku pengen tahu momen yang paling nggak bisa dilupain antara bapak sama anak apa? Mungkin Dari dari, keempat nih, bisa Raffi jawab dulu. mungkin dari Raffi, Kang Arman, Ferry sama Dari saya, Tyson. pertama kali waktu pas Rafathar habis lahir, saya kan langsung dicuci sama, ya dibersih-bersihin, terus langsung saya azanin. Habis gitu Rafathar tuh malah dia asinya nempel di saya duluan. Iya beneran, itu yang bener-bener Nanti nggak dipanggil ibu Terus juga. Dia keracunan nggak sama Enggak, kamu? bukan. Jadi gini, jadi lucu. Maksudnya dia netek? Iya, dia jadi nyari itu ke saya dulu. Oh, Tuh, saya mungkin kaget. kayak insting kali ya? Insting tuh pas tadi. Aduh. Hai. Bener, insting. Insting. Anak Bener nggak, Arman? insting. Ya bodoh,
kan. Jadi gue bener-bener merasa bahwa, wah, gue udah jadi bapak. Benar. Enggak insting itu bener ya? Kang Arman? Bukan. Enggak, itu insting. Dia mencari ibunya nggak ada ke bapaknya. Momen yang Karena paling apapun gue berharga akan ya. mengajarkan ke anak gue tuh ibumu lu baru bapakmu. Iya, tunggu. Ya, tapi itu momen dari Arafi ya. Kalau Kang Arman apa yang nggak bisa dilupain? Tadinya mau sama Ibu-ibu juga dulu. mau sama kayak Sampai Raffi. sekarang kalau ini mah ibu-ibunya. Momennya kayak gitu, cuman terlalu klise. Ada satu momen seperti tadi saya bilang bahwa dia tuh kan senang animasi. Dulu waktu rada kecil dia senangnya anime Jepang. Jadi dia sampai kebetulan dulu di sini belum ada. Di Singapura adanya festival anime Jepang itu cuma di Singapura. Jadi dia sampai pengen, "Pah, beliin ini dong." Saya ke Singapura berdua sama dia, bener-bener di hall itu 2 hari berturut-turut sama dia jalan-jalan. Itu bener-bener momen yang paling nggak dilupain lah. Nggak dilupain. So Bener-bener. that is the moment special. Kang Ferry. Ya kalau saya mungkin karena anak saya yang besar yang perempuan itu mau 10 tahun gitu. Jadi sekitar 4 apa 5 tahun terakhiran belakangan ini, akhir tahun kita selalu keluar negeri berdua. Gitu. Jadi Bener-bener Saya mau dong Berdua. jadi anak papa. Kalau keluar Amit, negeri. amit temennya anak begini. Habis keluar negeri ya. Jadi berdua kemana-mana gitu ya. Ya selayaknya anak sama bapak aja gitu. Tapi memang sempat pas tahun keberapa gitu kita sempat ada di sebuah negara di perbatasan Kroasia? No. Zimbabwe. No. Cirebon? Perbatasan Nigeria. Perbatasan Cimahi Banten apa ya? Itu bukan luar negeri, Pak. Enggak. Ada di perbatasan di sebuah negara gitu ya. Saya sempat disangka bahwa saya mungkin penculik anak gitu. Kemukain. Iya, dan waktu itu juga iya lagi. Gimana Jan? Saya lagi cerita ini. Iya, oke. Jadi gimana ceritanya jadinya? Iya, disangka penculik. Oh iya, Lanjut. ditahan sama imigrasi. Serius Sing lu? sumpah orang. Sih beneran. Serius? Dibawa ditahan ke imigrasi gitu. Terus sempat ngobrol-ngobrol, ditanya-tanya. Saya lihat ini, saya bilang, "Lihat aja. Pasportnya, lihat mukanya. Beda kan?" Dia bilang, "Iya, makanya kita muka Anda beda. Kan setiap paspor itu kan ada nama bapaknya, nama ibunya. Ini nama saya." Liatin, dan sempat ditahan sekitar sejam saya waktu itu. Serius? Sempat ribut saya waktu itu sama Si imigrasinya. imigrasinya. Akhirnya memang anak saya yang bisa menenangkan, anak saya yang perempuan itu selalu bisa menenangkan emosi saya ketika saya lemong lagi tinggi. Ini Japan. Caranya No. kayak gimana sih Kang Enggak, Ferry? ini gue dari tadi mikir imigrasi, tapi ngomongnya bahasa Indonesia. Ini anak saya. Oh iya. Sebenarnya negara mana ini? Kalau saya pakai bahasa Inggris kan udah terlalu nggak enak sama Kaisa. Kaisa gimana? Tanya. Momen Momen spesialnya. spesial, momen Saya suka main game sama Chloe. Play like nose to nose. Jadi bukan cium pipi, just nose to nose. Jadi itu lebih perhatian berdua dan dia tahu bukan main seperti itu sama Melanie ya. So nose to nose, hidung ke hidung ya kan? Iya. Iya, hidung ke hidung. Dia tahu perasaannya enak dan Nanti kalau ketemu dedinya, Dedi, nyarinya hidung gitu gini-gini. Iya. nggak seperti itu. Jadi kalau ketemu hidung, Say just nose to nose gitu. Oh, Hidung, gitu? ya langsung bilang nose to nose. orang mah salim ya, lu mah adu hidung ya. Ya berarti itu ciri khasnya Tyson dan Chloe Ya, ya. Jadi itu kalau seperti ketemu nose to itu. nose Dan gitu. kalau saya ketemu dia, peluk dan bilang love apa you. seperti beruang. Ya, bear hug. Oh, Grrr, like really tough. So. Karena dia melihat mungkin beruangnya bulunya di sini. Mungkin. Oke. Atau pikir Iya. saya lampu merah. Tadi kan Tyson juga udah bilang suka main game Main games, sama ya. Chloe Ya, kan. ya. Dan habis ini kita juga punya games untuk papa-papa kece di sini. Asik ya. So, stay tuned Main only sama on hostnya Girls nih, yes. Night Out. Sekejap kau berikan ku bahagia. Seketika diriku tak berdaya. Kau anugerah yang terindah, jangan pernah berubah. Hanya engkau
membuatku sempurna. Takkan ku izinkan cinta terlalu mudah berhenti. Sudah seperti hari berganti, jangan pernah menyerah. Meski cinta tak mudah, apapun yang akan terjadi, bersama kita berjanji menuju satu cinta yang abadi. Kau takkan tergantikan, kau yang mampu bertahan. Saat kisah kasih kita redup dan tak menawan, bagai langit berawan, kau anugerah yang terindah, tak pernah berubah. Membuatku sempurna. Takkan ku izinkan cinta terlalu mudah berhenti. Sudah seperti hari berganti, jangan pernah menyerah. Meski cinta tak mudah, apapun yang akan terjadi, bersama kita berjanji menuju satu cinta yang abadi. Ku beri hati, ku sepenuh nyawa. Dengan cahaya yang indah terang untuk bersama tadi. Hanya engkau yang bisa, hanya engkau yang bisa membuatku sempurna. Tak akan ku izinkan cinta terlalu mudah, semoga seperti hari berganti. Jangan pernah menyerah, cinta tak mudah. Apapun yang akan terjadi, bersama kita berjanji menuju satu cinta yang abadi. Hanya engkau yang bisa membuat diriku sempurna, diriku sempurna. Kaulah yang ku anggap kau segalanya. Katanya sudah pakai baju aja. Kalau udah pakai popok nggak mungkin pakai inilah. Kan ini kan baju tidur. Ceritanya ini baju pergi. Kan pakai Mana ada baju juga. pergi begini? Ada hati yang terbaring sepenuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa.